vaststaat dat hoe de conferentie zal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan menyampaikan sebuah peristiwa dan salah satu sejarah yang merupakan perjalanan pembentukan pemerintahan negara kita menuju pemerintahan yang sangat diinginkan oleh rakyat Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu perubahan dari RIS menuju NKRI. Teman-teman pasti baru tahu dan bertanya-tanya, apa sih RIS itu? RIS atau singkatannya adalah Republik Indonesia Serikat merupakan bentuk pemerintahan federal di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. RIS terbentuk sebagai hasil dari perundingan antara Indonesia dengan Belanda di Konferensi Meja Bundar atau KMB. Sejak Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 1945, Belanda masih bernafsu ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara, mulai dari agresi militer sampai dengan jalan diplomasi. Berbagai diplomasi pun dilakukan, salah satunya ialah KMB yang dinilai banyak merugikan pihak Indonesia. Hasil dari perundingan ini ialah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara. Namun, di sisi lain, Belanda memaksa terbentuknya negara federal dalam upaya melemahkan bangsa Indonesia. Ternyata, Belanda masih ingin menjadikan kita sebagai budak mereka. Teman-teman pasti ingin mendengar lebih banyak lagi mengenai RIS. Untuk itu, dengarkan sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube ini ya. Walaupun sudah mengumumkan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih terus mendapatkan ancaman yang merugikan dari pihak Belanda. Akibat dari banyaknya ancaman dan masalah yang terjadi, Indonesia menjadi sering bergonta-ganti bentuk pemerintahan. Salah satu bentuk yang pernah diterapkan adalah Republik Indonesia Serikat. Gagasan pendirian Republik Indonesia diusulkan oleh Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Dr. H.J. van Mook. Tujuan pembentukan Republik Indonesia Serikat adalah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi negara yang lebih stabil dan berada di bawah pengawasan Belanda. Tapi, pembentukan Republik Indonesia Serikat tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia yang lebih memilih negara kesatuan. Peristiwa yang melatar belakangi kesepakatan ini adalah kelakuan Belanda yang ingin kembali merebut dan menguasai Indonesia dengan cara memecah belah warga dan wilayahnya. Hal ini dilakukan oleh Belanda dengan mendirikan negara boneka di bawah kendali mereka, seperti Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, hingga Negara Sumatera Timur. Selain itu, Belanda juga melakukan invasi dan pertempuran fisik yang dikenal sebagai agresi militer 1 pada 1947 dan agresi militer 2 pada 1948. Kedua peristiwa ini membuat rakyat sengsara. Karena prihatin, PBB mulai mendesak pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia untuk berunding, yang nantinya dikenal sebagai Konferensi Meja Bundar. Hasil perundingan KMB. 1. Republik Indonesia Serikat dibentuk sebagai negara serikat yang masih terikat dengan Belanda di bawah kepemimpinan Ratu Belanda. 2. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat paling lambat pada akhir tahun 1949. 3. Republik Indonesia Serikat akan bertanggung jawab atas semua hutang bekas Hindia Belanda. 4. Penyelesaian masalah kedudukan Irian Barat akan ditentukan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. 5. Pasukan tentara kerajaan Hindia Belanda akan bergabung dalam pasukan Angkatan Perang RIS dan secara bertahap akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia Serikat.
Konstitusi RIS 1949 melahirkan susunan negara federal yang secara langsung turut memengaruhi pelaksanaan pemerintahan sampai di daerah. Menurut Konstitusi RIS, wilayah pemerintahan RIS meliputi daerah sebagai negara bagian dan daerah bukan negara bagian tetapi sebagai satuan kenegaraan. Selama berlakunya Kabinet RIS 1949 sampai 1950, pemerintah Indonesia menetapkan untuk memberlakukan sistem parlementer, di mana pada sistem ini Undang-Undang Dasar 1945 tetap berlaku, namun hanya untuk negara bagian Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Ibu Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk RIS menggunakan Konstitusi RIS 1949 dengan pembagian negara-negara bagian yaitu Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Madura, Negara Jawa Timur, dan Negara Pasundan. Negara-negara bagian ciptaan Belanda adalah: yang pertama, Negara Indonesia Timur atau disingkat dengan NIT. Negara bagian pertama ciptaan Belanda terbentuk pada 1946. Yang kedua, Negara Sumatera Timur terbentuk pada 25 Desember 1947. Yang ketiga, Negara Sumatera Selatan terbentuk atas persetujuan Van Mook pada 30 Agustus 1948. Daerah meliputi Palembang dan sekitarnya dengan Presiden Abdul Malik. Yang keempat, Negara Pasundan atau Jawa Barat terbentuk pada 24 April 1948 dengan Presiden pertama dan terakhirnya adalah Raden Arya Adipati Wiranata Koesoema. Kelima, Negara Jawa Timur terbentuk pada 26 November 1948 melalui surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda. Yang keenam, Negara Madura terbentuk melalui suatu plebisit dan disahkan Van Mook pada 21 Januari 1948. Selain 6 negara bagian itu, Belanda masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah otonom diciptakan Belanda adalah: yang pertama Kalimantan Timur, yang kedua Kalimantan Barat, yang ketiga Dayak Besar atau daerah Kalimantan Tengah, yang keempat daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, yang kelima Kalimantan Tenggara, yang keenam Jawa Tengah, yang ketujuh Bangka Belitung, yang kedelapan Riau. RIS atau Republik Indonesia Serikat adalah negara republik parlementer federal yang terbentuk pada saat konferensi meja bundar dan disepakati oleh 3 pihak, yaitu Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal. Kesepakatan tersebut juga disaksikan oleh perwakilan PBB, yaitu United Nations Commission for Indonesia. RIS sendiri berdiri sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Terdapat berbagai hal yang menandai dibubarkannya RIS, antara lain: yang pertama, pidato Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1950. Yang kedua, ditandatanganinya Rancangan Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, seluruh negara bagian serta daerah otonom RIS, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur, memutuskan untuk membubarkan diri agar bergabung dengan NRI atau Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Yang keempat, adanya pengumuman dari pemerintah federal RIS yang menyatakan jika semua pihak telah sepakat untuk membentuk Negara Republik Indonesia
yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Penyebab pembubaran RIS adalah sejak awal pembentukan RIS, mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya telah menentang adanya sistem pemerintahan federal yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB. Penolakan RIS oleh masyarakat Indonesia disebabkan karena sistem tersebut dihubungkan dengan warisan kolonialisme. Selain itu, negara federal tidak mempunyai kohesi atau berpotensi menimbulkan adanya pemisahan negara. Penyebab pembubaran RIS selanjutnya adalah adanya perbedaan pandangan di dalam RIS sehingga mendorong pembentukan negara kesatuan. Dengan disetujunya KMB pada tanggal 2 November 1949, di Indonesia terbentuklah satu negara federal yang bernama Indonesia Serikat atau RIS. RIS terdiri dari negara-negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura. Masing-masing negara bagian mempunyai luas daerah dan penduduk yang berbeda. Setelah berdirinya negara RIS, segera muncul usaha-usaha untuk membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950. Undang-undang tersebut berisi tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Berdasarkan undang-undang tersebut, beberapa negara bagian menggabungkan diri dengan Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada tanggal 5 April 1950, RIS hanya tinggal 3 negara bagian. Ketiga negara bagian itu adalah RI, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Dalam rapat Parlemen dan Senat RIS pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS atau Insinyur Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI. Pada hari itu juga, Presiden Insinyur Soekarno menerima kembali jabatan Presiden RI dari MR Asad. Dengan demikian, berakhirlah negara Indonesia Serikat, negara kesatuan yang dicita-citakan dan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 kembali terwujud. Itulah rangkaian sejarah tentang perubahan dari RIS menuju NKRI yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama video berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.